Yang hebat dari Bung Karno itu perjuangannya yang luar biasa untuk menyatukan bangsa ini. Anda bayangkan bangsa ini dipimpin oleh Bung Karno menyatukan pada waktu itu tidak kurang dari 77 kerajaan yang punya pemerintahan sendiri. Kita pernah punya Jaksa Agung yang penuh integritas, hidup sederhana, berani. Namanya Suprapto. Nah, ketika menjadi Jaksa Agung, 2 menteri sama dia dibawa ke pengadilan. Dia adalah Menteri Keuangan. Dia adalah Gubernur BI yang pertama. Yang sangat terkenal di kisah itu ada istilah Gunting Safrudin. Istrinya tuh sampai jualan gorengan loh di pinggir jalan tuh. Menteri Keuangan. Polisi-polisi kita sekarang itu bagaimana? Seberapa mungkin bisa mencontoh Sugeng Iman Santoso? Di mana semua pejabat rebutan korupsi, Mari Muhammad hidup sederhana. Bahkan dia juga berani mengukur rumahnya Pak Harto. Ketika Dirjen Pajak. Pak. Kita Dirjen Pajak. Pak, saya ingin satu cerita lagi tentang Gus Dur, Pak. Ada banyak yang bisa dipelajari dari Gus Dur dan Pak Mahfud menjadi saksi sejarah sekaligus orang yang sangat dekat dengan Gus Dur. Apa yang perlu dipetik dari Gus Dur dari sisi topik kita hari ini? Di masa peringatan kemerdekaan seperti sekarang ini, saya juga ingin Bapak mencerita tentang satu lagi mutiara bangsa yang pernah menjadi presiden dan membanggakan kita di dunia internasional. Oh, Pak Habibie. Pak Habibie. Luar biasa, dia menjadi jembatan emas reformasi. Halo, jumpa lagi dengan saya di podcast Terus Terang. Ini adalah hari istimewa karena kita sedang menyongsong hari kemerdekaan Indonesia yang ke-79, yaitu 17 Agustus tahun 2024. Karena itu, bila pada pekan-pekan sebelumnya kita banyak membahas berbagai isu tentang penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, maka pada episode kali ini saya akan berbicara tentang bagaimana hukum dijalankan dan ditegakkan oleh para tokoh bangsa kita terdahulu, yaitu orang-orang yang bekerja mengabdi dengan bersih, jujur, lurus, dan sederhana, yang kemudian menjadi teladan bagi kita semua. Mereka adalah mutiara Republik sekaligus teladan bangsa. Sebab Indonesia sejatinya tidak kurang dari tokoh, figur, atau orang-orang yang seperti ini. Di berbagai zaman, kita selalu bisa menyaksikan pemimpin yang sampai akhir baktinya terhadap bangsa terus-menerus memberi inspirasi, sekaligus menjadi pembeda di tengah hidup yang kian materialistik dan hedonis. Karena itu, Terus Terang episode kemerdekaan ini akan mempersembahkan cerita tentang mutiara Republik dan teladan bangsa. Nah, mari kita bahas. Silakan. Mau tanya apa? Pak Mahfud, saya setuju yang Bapak sampaikan tadi bahwa setiap zaman itu melahirkan orang-orang yang sejatinya mencerahkan kita. Ya. Orang yang sederhana, tegas, tapi hebat. Tetapi rasa-rasanya, Pak, di masa-masa awal dulu, cukup sering kita menemukan, bahkan tidak susah kita menemukan orang-orang yang inspiring seperti itu. Semakin ke sini, makin susah kita menemukan. Menurut Pak Mahfud, kira-kira apa yang menyebabkan itu? Ya, kesimpulannya sama dulu. Bahwa pemimpin-pemimpin masa lalu itu hampir semuanya atau sekurang-kurangnya lebih banyak yang bisa kita lihat di dalam menjalankan tugas dan perjuangannya itu merupakan orang-orang yang bersih dan jujur ya. Itu di awal-awal kemerdekaan sampai sekurang-kurangnya tahun 50-an gitu masih berjalan bagus. Ada ketegasan, ada keberanian, ada kejujuran, ada kesederhanaan. Itu perlihatkan oleh para pemimpin kita dengan tulus. Sampai sekitar tahun 50-an, pertengahan 50-an? Iya, sampai sekitar itulah. Tetapi bukan berarti sesudah itu
Lalu tidak ada orang baik. Cuma yang dominan kemudian orang yang tidak tidak tulus lah yang dominan. Karena di setiap periode betapapun jeleknya selalu kita bisa menyebut adanya orang-orang baik. Betul. Ya, masih kita bisa berharap bahwa orang baik itu sebenarnya banyak. Tinggal dia bisa tampil enggak ke arena kepemimpinan, ke etalase lah. Kalau pemimpin mungkin orang menyebut satu, kalau etalase kan banyak tempatnya. Saya ingin Pak Mahfud menyebutkan ya dari awal-awal tokoh-tokoh awal kita kepemimpinan kita untuk menjadi semacam semacam inspiring stories lah bagi kita, terutama anak muda, Pak, untuk menyaksikan bahwa ternyata banyak yang bisa dicontoh. Karena semakin kesini semakin banjir tokoh-tokoh yang agak susah dicontoh, sulit dijadikan teladan. Sementara dulu stoknya banyak. Pak Mahfud tolong ceritakan, mungkin awal-awalnya di zaman Bung Karno dan Bung Hatta. Kalau kesederhanaan Bung Karno tidak. Ya karena dia memang priayi yang harus merasa terdidik untuk selalu tampil bagus. Bukan mahal-mahal, tapi tidak wajar dengan kedudukan Bung Karno waktu itu untuk selalu tampil necis, gagah, ganteng, parfum yang macam-macam gitu. Itu Bung Karno. Tetapi yang hebat dari Bung Karno itu perjuangannya yang luar biasa untuk menyatukan bangsa ini. Anda bayangkan bangsa ini dipimpin oleh Bung Karno menyatukan pada waktu itu tidak kurang dari 77 kerajaan yang punya pemerintahan sendiri. Bung Karno berhasil menyatukan, tentu bukan hanya Bung Karno, dulu didahului juga atau didorong oleh Sumpah Pemuda, memang ya. Tetapi kepemimpinan Bung Karno untuk membawa itu sangat tegas, terutama ketika menyangkut ideologi Pancasila. Itu siapapun yang membaca sejarah dengan jernih, Pancasila itu memang Bung Karno yang paling dominan melahirkan. Bukan satu-satunya, tapi paling dominan dan paling berani. Begini, Bung Karno itu pada dasarnya sampai akhir tahun 30-an itu anti negara agama dia. Tidak setuju agama itu masuk ke negara. Oleh sebab itu, dulu dia tulisan-tulisannya di tahun 38 tuh memuji-muji Turki. Mengapa Turki memilih sekuler, negara sekuler dari negara agama. Kalau kita merdeka harus ikut Turki, tidak boleh agama ikut-ikut. Itu Bung Karno. Sangat sekuler pandangannya di tahun 30-an. Tapi Bung Karno bukan orang tidak beragama. Dia orang soleh. Dia guru Muhammadiyah kan. Sholatnya rajin, sesudah jadi presiden mendirikan Istiqlal. Namanya diabadikan di berbagai negara Islam. Karena Bung Karno ini semula anti negara agama, tetapi dia bukan orang yang tidak beragama dengan baik. Dia orang soleh, cuma di dalam bidang politik ikut teori yang mengatakan negara dan agama itu harus dipisahkan. Itu Bung Karno. Dan bertahan di situ semula beliau. Tapi dilawan oleh tokoh lain namanya Nasir. Nah, Pak Nasir itu menulis, loh, kalau mau demokrasi konsekuensinya demokrasi itu ya harus negara Islam dong, Indonesia ini. Kenapa? 87% Islam. Kan kalau demokrasi yang paling banyak, yang menentukan. Kata Nasir, Islam itu punya sistem pemerintahan modern kalau diberi kesempatan. Terjadi perdebatan ini dan aliran-aliran di dalam masyarakat muncul itu. Lalu Bung Karno mulai menerima ide ini. Mula-mula beliau berpidato tanggal 1 Juni yang disebutnya sebagai Pancasila. Sudah menyebut ketuhanan. Tetap kan ditolak oleh kelompok lain. Sehingga di badan pendiri itu yang satu, kami ingin negara agama. Istilahnya pada waktu itu yang menyebutnya negara kami ingin khilafah. Tapi Bung Karno, Bung Hatta, Yamin, yang Islam-Islam bagus juga itu, saya penganut agama, tapi saya tidak ingin negara itu dicampur aduk dengan agama. Karena kedua-duanya akan mundur. Kata Bung Karno, lihat tuh di Timur Tengah. Ya toh, negara-negara dipimpin oleh para bahlul dan sebagainya gitu kan. Ada tulisan-tulisan istilah bahlul begitu. Ya, makanya kita dengarkan dibaca di buku-buku perdebatan sengit antara Bung Karno dengan Natsir ya. Iya, tapi Bung Karno ini orang pinter, orang juga beragama. Sehingga beliau mempelopori
terjadinya kompromi. Kita bukan negara agama, tapi juga tidak bisa sekuler. Bung Karno tidak lagi ikut Turki. Itu sebabnya lahir Piagam Jakarta tanggal 22 Juni tahun 1945. Sesudah 1 Juni beliau berpidato, orang belum setuju, sidang diskors, lalu deadlock dulu, gitu, kompromi dulu. Lah Bung Karno ini yang bicara. Kemudian ketika ada rapat Kyosangen itu Dewan Pertimbangan Pusat Negara Jajahan Jepang pada waktu itu, rapat Kyosangen, dia ngambil inisiatif mengumpulkan 9 orang yang kemudian disebut Panitia 9. Nah, Bung Karno mengatakan 9 orang itu bentukan dia, karena yang aslinya dibentuk itu sebenarnya Panitia 8. Panitia 8 itu dulu isinya 6 orang dari golongan nasionalis sekuler yang sama dengan Bung Karno, 2 orang golongan Islam, yaitu Kyai Wahid Hasyim dan Ki Bagus Hadikusumo, yang dianggap wakil yang ingin mendirikan negara Islam. Tapi Bung Karno, tim itu dirombak menjadi 9. Ditambahkan 3 orang Islam, satu Agus Salim, yang kedua Kahar Muzakir, yang ketiga Abi Kusno Cokro Suyoso, ditambahkan lalu Kiai Bagus Hadikusumo tidak jadi masuk karena katanya ke Jogja. Sehingga di situ 4-5 akhirnya, bukan 6-2. Jadi terjadi keberimbangan. Terjadi keberimbangan, dan itu menakjubkan karena hasil pemilu tahun 55, ya 10 tahun sesudah Bung Karno membentuk itu, komposisi hasil pemilu itu antara penganut negara Islam dan non-Islam itu 5-4 seperti Piagam Jakarta itu. Nah, kemudian di situ Bung Karno lagi tuh yang buat Piagam Jakarta, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemilih, Bung Karno. Jadi produk-produk pemikiran dan keputusannya Bung Karno, sangat strategis. Besar banget. Tapi kemudian Bung Karno juga yang kemudian memimpin revisi tanggal 18 Agustus Piagam Jakarta, dicoret 7 kata menjadi ketuhanan yang Maha Esa seperti sekarang. Itu juga peran Bung Karno sangat besar. Dan itu selalu menjadi rujukan. Setiap kita akan pecah, kembali ke situ. Iya kan? Setiap kita akan pecah, kembali ke situ. Jadi oleh sebab itu, saya setuju dengan seorang penulis, jangan dibilang Bung Karno itu seorang sekuler. Dia orang santri juga. Cuma pandangan keagamannya kan banyak orang seperti Al-Maududi, kalau di Pakistan orang Islam, orang bagus, gitu. Tetapi pandangan keagamannya tidak ingin negara agama, sama dengan Turki modern kan sekarang itu. Nah, orang-orang soleh juga, jangan dikira mereka itu anti Islam, enggak. Mereka, Bung Karno perjuangannya untuk Islam kan luar biasa juga. Kalau kita bicara soal penegakan hukum, Pak, apa contoh yang Pak Mahfud bisa sampaikan dari sisi ketegasan seorang Bung Karno bagi praktik penegakan hukum? Ada tokoh lain yang kemudian mendapat jalan kita Bung Karno. Ada seorang jaksa agung, namanya Suprapto. Jaksa Agung Suprapto. Ini legendaris dan sekarang menjadi Bapak Kejaksaan. Oh, dikenal sebagai Bapak Kejaksaan? Iya, dikenal Bapak Kejaksaan. Oleh Kejaksaan Agung ditawan sebagai Bapak Adiaksa lah ya. Karena orang ini hebatnya, pada situasi seperti itu, dia berani menolak saran orang agar tidak menghukum menteri. Oke. Jadi Suprapto ini seorang jaksa agung yang terkenal. Pertama, dia itu bukan sarjana hukum. Dia sekolahnya hanya SMA. Tapi kemudian sesudah lulus di tingkat SLTA, dia bekerja di pengadilan sebagai pegawai. Mungkin karena saking cakapnya, bekerja di pengadilan sebagai pegawai dulu. Kemudian diangkat menjadi hakim. Ketika menjadi hakim, dia ini Suprapto inilah jaksa agung pertama dalam sejarah negara Republik Indonesia yang menjatuhkan hukuman mati kepada penjahat. Namanya kutil namanya itu, hukuman mati. Kejaksaan Agung, gitu ya. Kemudian sesudah itu tahun 51 oleh Bung Karno karena kehebatannya, dia ini diangkat menjadi jaksa agung. Nah, ketika menjadi jaksa agung 2 menteri sama dia. Itu di era Bung Karno ya sih? Iya, di era Bung Karno. 2 menteri dibawa ke pengadilan. 1 Ruslan Abdul Ghani. Menteri Luar Negeri. Menteri Luar Negeri ini orang kesayangannya Bung Karno. Betul. Diajukan ke pengadilan.
pidana. Karena apa? Sebenarnya Ruslan Abdul Ghani itu tidak melakukan pelanggaran hukum dalam arti mala inse. Mala inse itu melakukan pelanggaran hukum sekaligus pelanggaran kepantasan, pelanggaran moral karena jelek. Dia hanya melakukan sesuatu yang melanggar prohibita. Mala prohibita. Jadi dalam hukum tuh ada istilah mala inse, itu melanggar aturan sekaligus melanggar moral. Lalu ada mala prohibita. Ada orang hanya melanggar aturan tapi sebenarnya tidak merugikan siapapun. Seperti ada pergi tidak bawa SIM. Itu kan naik motor tidak bawa SIM. Itu kan tidak merugikan siapa-siapa. Ya kan? Tapi itu malah prohibita kan melanggar. Nah, Ruslan Abdul Ghani itu Menteri Luar Negeri resmi. Pulang dari luar negeri. Di imigrasi ditemukan ada uang. 1.500 US dollar. Di imigrasi. Pada waktu itu ada kebijakan pemerintah, orang dilarang keluar Indonesia membawa 1.000 dolar dalam bentuk uang dolar, atau membawa masuk 1.000 dolar keluar maupun masuk tidak boleh. Gitu, 1.000 dolar harus dibawa itu. Nah, Ruslan Abdul Ghani bawa, ketangkap, diproses pidana oleh Suprapto dan oleh Bung Karno dibiarkan dan diintervensi. Padahal dia anak kesayangan. Anak kesayangan. Bung Karno itu kan Menteri Ruslan Abdul Ghani. Udah dihukum aja. Nanti kita lihat perkembangannya. Dihukum, diadili. Diadili dan dijatuhi hukuman dengan denda Rp5.000 pada waktu itu. Kemudian dengan hukuman pengganti badan 2 bulan jatuhan hukumannya. Tapi Ruslan Abdul Ghani itu tidak melanggar mala insi, tidak melakukan pelanggaran moral apa. Dia dititipi uang ketika ke luar negeri sebagai luar negeri, tolong titip kepada keluarga saya di Madiun. Dia tidak tahu isinya uang berapa, pokoknya masukkan ke koper, begitu diperiksa ketemu ada uang itu. Jadi uang titipan sebenarnya, bukan uang titipan, dan itu sesudah pengadilan diserahkan ke orangnya di Madiun. Tapi dia dianggap melanggar ketentuan. Dan dia menjalani hukuman itu? Menjalani hukuman itu. Menteri Kehakiman nih, Jody Gondokusumo, masuk penjara juga. Di zaman Pak Suprapto juga? Zaman Pak Suprapto. Wow. Hebat tuh Pak Suprapto. Bahkan pada waktu Abdul Hamid Al-Ghadri itu yang disebut-sebut menjadi pelukis Garuda Pancasila itu juga masuk penjara karena dia diajukan ke pengadilan. Nah, itulah sebabnya kita pernah punya Jaksa Agung yang penuh integritas, hidup sederhana, berani. Artinya dia bukan hanya tidak menunggu perintah presiden, disarankan pun tidak mau. Ini melanggar hukum, tidak mau dia. Bung Karno pun pada waktu itu biarin aja dia salah, diadili aja kalau hukumnya begitu. Luar biasa ya. Nah, pada waktu itu. Nah, kita kan sering ada kekhawatiran, jangan-jangan kejaksaan atau polisi atau apa nih nunggu isyarat presiden untuk nangkepi orang atau nunggu isyarat presiden agar orang ditunda dulu, jangan dianu dulu, ini masih ada itu. Waktu itu kita punya Jaksa Agung Suprapto. Saya Menko Polhukam waktu itu mengusulkan ya Pak Suprapto itu menjadi salah seorang pahlawan nasional di Sudah pernah diusulkan jadi pahlawan? Sudah berkali-kali diusulkan, tetapi belum berhasil. Karena apa? Karena gini. Kebijakan pemerintah itu, kebijakan presiden waktu itu, pahlawan nasional itu diangkat berdasar pemerataan. Kalau dia Suprapto ini kan diusulkan dari Jakarta. Jakarta pahlawannya udah banyak sekali. Maka kita masuk yang keluar agar menjadi Indonesia. Pahlawan nasional itu mengindonesia. Sehingga Pak Suprapto itu sampai hari ini belum menjadi pahlawan nasional. Tetapi selalu diusulkan. Setiap ada rapat tim Dewan Gelar Tanda Jasa selalu muncul namanya. Jadi bukan soal kelayakannya, mungkin soal proporsionalitas. Proporsional distribusinya. Menurut saya layak untuk dipertimbangkan karena di bidang penegakan hukum kita belum punya lah, terutama yang latar belakang jaksa. Artinya gitu. Pak Mahfud, moral story-nya dari yang Bapak sampaikan tadi, 2-3 tokoh tadi, itu artinya sejak awal sebenarnya negeri ini berdiri, ada banyak stok yang bisa kita teladani sebagai banyak stok yang bisa orang yang diteladani. Hampir ya, sebagian besar lah waktu itu bisa diteladani. Sehingga sering kita berpikir,
Dulu orang didikan zaman Belanda kok lebih bermoral ya dari orang-orang sekarang. Kadang-kala orang berpikir begitu. Itu mereka kan didikan zaman Belanda dulu. Disiplinnya, kejujurannya, dan sebagainya kan. Kok bisa lahir orang-orang seperti itu? Kok sekarang tidak? Gitu, misalnya ya. Atau mungkin kalau orang bicara zamannya udah beda, eranya beda. Dulu mungkin godaannya tidak begitu besar, sekarang godaannya setiap saat orang dapat godaan untuk itu, sehingga dulu wajar lebih banyak. Sekarang godaannya lebih banyak, yang diurutkan lebih banyak, tetapi kan substansinya aja sebenarnya. Bahwa kita tidak harus meniru Bung Hatta, tidak mampu beli sepatu, ya beli aja sepatu. Kenapa sih? Tetapi juga jangan mengambil hak rakyat. Jangan memeras orang, jangan berlebihan gitu. Tidak harus persis seperti Bung Hatta, tapi Bung Hatta tuh menjadi contoh gitu ya. Bukan hanya Bung Hatta, dulu ada nama tokoh tahu PDR itu, Presiden Pemerintahan Darurat Republik Indonesia. Syafruddin Prawira. Nah, itu gimana ceritanya? Nah, itu juga sama. Dia adalah Menteri Keuangan, dia adalah Gubernur BI yang pertama, gitu. Dia itu hidupnya sederhana juga. Rumahnya tuh nyewa. Padahal dia Menteri Keuangan. Yang sangat terkenal di kisah itu ada istilah gunting Syafruddin. Gunting Syafruddin itu uang, itu digunting nilainya menjadi separuh. Gunting fisiknya? Gunting fisiknya. Okay. Jadi pada waktu itu, di zaman Syafruddin itu Menteri Keuangan kan ada 3 mata uang beredar di Indonesia. 1 ori namanya, uang Republik Indonesia. Okay. Lalu yang kedua, uang yang dikeluarkan oleh Jawase Bank. Itu bank zaman Hindia Belanda yang hidup, yang sekarang menjadi Bank Indonesia sekarang. Lalu yang ketiga ada uang Neka. Itu Syafruddin melihat Indonesia pada waktu utangnya banyak, inflasi besar. Lalu apa yang dilakukan sama dia? Nih, digunting uang. Uang digunting di tengah, yang sebelah kiri misalnya 5 rupiah, yang sebelah kiri itu nilainya menjadi 2,5 rupiah, yang sebelah kanan tidak bisa dibelanjakan tapi bisa dianggap hutang negara dalam bentuk obligasi. Oke, jadi ada yang dibelanjakan, ada yang sebagai obligasi. Iya. Yang menarik apa? Syafruddin ini yang membuat kebijakan itu, ya, tidak bilang-bilang sama istrinya. Sehingga istrinya kaget. Tiba-tiba gajinya itu tinggal separuh. Tanya, Mas ini gaji kok tinggal sekian, kata Umi Halimah namanya, tidak salah. Iya, uangnya digunting. Kok enggak beritahu? Loh, kalau beritahu berarti membocorkan rahasia negara. Artinya saking teguhnya, padahal ada peluang untuk mengamankan diri dari jatuhnya nilai uang itu. Kalau gitu kan dilakukan. Dia bisa tukar uangnya ke ori semua sebelum itu kan, sebelum diumumkan. Tapi enggak dia, istrinya pun dirahasiakan. Nah kalau sekarang mau ada devaluasi, kadang-kala orang sudah beli dolar dulu dulu. Iya toh, baru diumumkan devaluasi. Enggak, Syafruddin enggak. Istrinya tuh sampai jualan gorengan loh di pinggir jalan tuh, Menteri Keuangan. Sehingga ditanya oleh seorang anak kecil, siapa namanya tuh, Ateh namanya, anak kecil tuh. Bu, katanya, Ibu kan istri menteri, kenapa jual gorengan? Jual gorengan? Iya, gorengan kayak kita. Istri Syafruddin. Iya, di rumah itu, untuk itu. Ibu kan bisa minta bantuan ke Bung Karno, Bung Hatta gitu. Jual gorengan begitu istri menteri. Apa jawab dia? Nggak boleh sama bapak, sama Pak Syafruddin. Dan saya tidak boleh ngutang juga. Kalau tidak perlu banget, tidak usah ngutang. Gitu. Itu Syafruddin. Pemimpin dulu loh. Menteri Keuangan loh ini. Yang bisa, ya? Gubernur BI. Yang bisa tahu kebijakan tentang perubahan nilai uang itu bisa dia buat kapan saja. Tapi tetap aja dalam keadaan miskin berhenti. Dia. Ya kita tidak harus seperti dia caranya ekstrimnya. Tetapi orang jangan terlalu tamak. Jangan makan kalau itu bukan haknya. Kan begitu aja yang diajarkan. Gitu. Ya Pak Mahfud, tadi Bapak menyampaikan Bapak Kejaksaan Suprapto. Lalu di polisi kan kita kenal selama ini Hugeng. Nah, polisi-polisi kita sekarang itu bagaimana? Seberapa mungkin bisa mencontoh Hugeng Iman Santoso? Saya ingat guyonannya Gus Dur ya. Kata Gus Dur tuh di Indonesia tuh hanya ada 3 polisi yang jujur.
Satu, polisi tidur, itu tidak pernah bergerak. Yang kedua, patung polisi. Yang ketiga, Pak Hugeng. Hanya itu polisi yang jujur, kata Gus Dur. Yang lain tidak jujur. Tapi ini tentu Gus Dur guyonan. Karena Pak Tito Karnavian tuh bilang, iya meskipun itu nyinggung polisi, saya senang dengan guyonan Gus Dur itu. Kata Pak Tito. Mantan gitu. Kapolri. Iya, mantan Kapolri gitu. Meskipun sudah tentu bukan hanya 3 yang jujur, mesti banyak juga di tengah kemelut seperti ini. Nah, Pak Hugeng juga kan luar biasa ya. Sebagai, dia pernah menjadi menteri iuran negara. Pak Hugeng ini pernah menjadi sekretaris kabinet, sekretaris presidium kabinet. Oh, jadi tidak hanya tugas polisi, tapi menteri eksekutif juga? Tidak, dia baru menjadi polisi di tahun 68, di zaman Orde Baru. Nah, selama menjadi menteri, menjadi apa, dia enggak mau dikasih ajudan, enggak mau kasih mobil dinas, gitu. Dan katanya ada sampai cerita istrinya disuruh menutup toko bunganya karena jangan sampai gara-gara dia menjadi pejabat lalu betul. Orang menjadi pelanggannya dia. Dulu cari uang bikin toko bunga, begitu di Kapolri jangan. Nanti orang beli ke sini semua karena saya Kapolri, kan gitu. 68 diangkat dia menjadi Kapolri. Tahu enggak, naik sepeda ke kantor, kemudian berhenti di depan gedung HI itu, ikut mengurai mata lalu lintas, sepedanya diparkir lalu dia kanan kiri, kamu ke sana Kapolri. Pernah dilakukan itu. Oke. Itu, tetapi juga dia karena kesederhanaannya itu juga dia menolak suap. Di samping fasilitas-fasilitas yang berlebihan, dia menolak suap pada waktu itu. Tahu, Medan itu kan tempat yang paling panas. Banyak kekerasan, banyak preman, perjudian banyak. Hugeng dikirim ke sana. Jadi polisi tahu. Begitu sampai di sana, Hugeng dijemput oleh seorang Cina. Katanya pengusaha Cina lah di sana, dijemput. Pak Hugeng, selamat datang. Saya panitia penyambutan Bapak. Di Medan. Selamat datang di Medan. Mari Bapak sekarang sudah kami sediakan hotel untuk pada hari-hari pertama atau minggu pertama di hotel dulu sampai rumah siap. Pak Hugeng enggak mau. Enggak, katanya. Saya mau ke rumah yang tersedia aja. Ke rumah tersedia. Zaman sekarang orang datang dijemput sediakan hotel, hal yang biasa, Pak. Iya. Hal yang biasa, kalau perlu semua fasilitas bisa dinikmati sampai dia datang pulang. Saya aja katanya. Terus ketika rumahnya direnovasi, rumah dinasnya direnovasi. Gitu kan, orang ini tadi yang menjemput itu mengirim kulkas, mengirim macam-macam lah, meja, tempat tidur, kasur yang mahal-mahal. Ketika Pak Hugeng mau masuk, loh ini kok sudah ada ini bagus-bagus, ini dari mana? Terus ada yang Cina tadi itu. Suruh ambil, kembalikan. Kembalikan. Hugeng. Luar biasa. Pak Mahfud, berlebihan nggak kalau kita bilang bahwa polisi-polisi sekarang itu mestinya bisa? Tapi sebenarnya kalau kepemimpinannya, para pejabatnya meniru sikap moral seperti yang ditunjukkan oleh Pak Hugeng, itu akan jauh lebih hebat lagi, gitu ya. Nah, Pak Hugeng ini adalah contoh, di mana kalau dapat uang gitu kan tidak disembunyikan, kembalikan aja. Kalau sekarang tuh banyak orang yang melakukan pencucian uang kan, dapat lalu dicuci uangnya. Ini uang suap seakan-akan halal. Caranya banyak. Ada yang disuruh ayahnya suruh beli rumah dan sawah di desa kan. Lalu baru 2 bulan ayahnya miskin tapi sudah membeli rumah tanah puluhan hektar gitu. Lalu diwariskan ke anaknya itu. Padahal memang uang anaknya hasil korupsi. Lalu dilaporkan nih warisan dari ayah gitu. Itu bentuk pencucian uang. Ada pencucian lagi ini ya. yang saya dengar ada sekarang ini barang yang dituduh dari hasil korupsi itu dikembalikan oleh Kejaksaan Agung. Yang dulu diduga itu pencucian uang. Suaminya korupsi, lalu istrinya suruh ngelola hotel kelas melati. Tapi aset hotel kelas melati itu
menjadi besar sekali, tidak sesuai dengan hotelnya, tidak sesuai dengan pengunjungnya, dan itu yang melahirkan rumah-rumah lain di berbagai tempat. Yang kasusnya kemarin Mahkamah Agung meminta. Itu namanya pencucian uang. Jadi pencucian uang itu uang halal, uang haram hasil korupsi disamarkan sehingga seakan-akan menjadi saham yang sah, usaha yang sah, warisan dari ayah, hibah dari nenek dan seterusnya. Itu bentuk-bentuk pencucian uang. Pak Mahfud, saya beranjak lebih jauh lagi, semakin ke sini Pak. Kalau tadi ada era Bung Karno ke sini, kan berikutnya muncul misalnya di akhir pemerintahan Pak Harto ada orang seperti Mar'i Muhammad yang dikenal sebagai Mr. Clean. Lalu juga kita kenal penegakan hukum itu ada orang seperti Baharudin Lopa yang sederhana tetapi tegas. Pak Mahfud bisa bicara tentang dua tokoh itu? Ya begini, di setiap pemerintahan, di setiap periode itu, betapapun korupnya, masih selalu ada orang-orang baik. Tadi Pak Hugeng, itu kan awal Orde Baru. Ya kan? Tahun 68 sampai 71. Itu Pak Hugeng. Nah sesudah itu kan muncul nama-nama lain yang hebat juga. Ada Jenderal Yusuf. M. Yusuf, Jenderal Yusuf. Menhan Kampangap yang bagus. Lalu ada Mar'i Muhammad. Ya kan? Menteri Keuangan. Lalu ada nama Billy Yudono, Ketua BPK. Billy S. Yudono, Yang itu sangat terkenal juga dulu. Billy Satrio Yudono, betul. Iya. Dia dikasih cek oleh cukong-cukong yang mau ngambil keuntungan dari jabatan, dikasih cek, ini dikirim cek apa. Dipakai figura, dibingkai. Diletakkan di ruang tamunya, ini cek dari ini, cek dari ini. Kayak foto itu. Untuk menunjukkan bahwa ada orang memberi cek kepada dia. Gitu. Itu kan hebat tuh. Jadi selalu ada orang-orang begitu. Nah, maksud saya, kita ini sebenarnya tinggal menggali, memunculkan orang-orang yang seperti itu di etalase politik nasional. Tapi sebelum ke situ, kayak Pak Mar'i itu, Pak Mar'i yang tadi disebut itu sampai Menteri Keuangan sampai disebut Mr. Clean. Di era di mana semua pejabat rebutan korupsi, Mar'i Muhammad hidup sederhana. Sehingga pada waktu itu kan kisahnya ketika dia diangkat menjadi menteri hari pertama ke Cendana itu kan bawa mobil jelek itulah, mobil truk, sehingga nggak boleh masuk. Sampai nggak boleh masuk ke istana. Nggak boleh masuk. Betul. Ini siapa mau masuk ke istana? Gitu. Sopirnya diusir oleh Pas Pampres di istana. Lalu Pak Mar'i keluar. Saya Menteri Keuangan katanya. Gitu. Luar biasa. Contohnya. Bahkan dia juga berani mengukur rumahnya Pak Harto. Ketika Dirjen Pajak. Pak. Kita Dirjen Pajak sebelum Kan tidak ada yang berani. Pak Harto nih rumahnya di area elit seperti ini, pajaknya berapa? Pajaknya harus dihitung. Kan harus dihitung, diukur. Mar'i Muhammad ngukur sendiri, orang lain tidak berani. Mar'i ngukur, gitu. Luar biasa. Sampai wafatnya pun Pak Mar'i masih sangat sederhana, Pak, saya ingin satu cerita lagi tentang Gus Dur, Pak. Ada banyak yang bisa dipelajari dari Gus Dur dan Pak Mahfud menjadi saksi sejarah sekaligus orang yang sangat dekat dengan Gus Dur. Apa yang perlu dipetik dari Gus Dur dari sisi topik kita hari ini? Gus Dur itu, saya merasa punya hak moral untuk berbicara Gus Dur di era reformasi karena saya menjadi salah seorang dekatnya dia. Jadi Gus Dur itu presiden yang sangat sederhana dan tidak menyalahgunakan jabatan. Mungkin presiden paling miskin, Pak. Iya, presiden paling miskin. Kekayaannya tuh cuma berapa sampai ketika beliau berhenti jadi presiden, rumahnya itu dianggap tidak layak. Dianggap tidak layak untuk ditempati seorang pensiunan presiden. Karena sangat sederhana, di Ciganjur saja. Cuma kamar begini, kalau ada tamu sempit gini. Sehingga dia tahun pertama berhenti jadi presiden nyewa rumahnya Pak Alwi Shihab. Oh ya? Iya, nyewa rumahnya Pak Alwi Shihab di sana itu. Saya sering ke sana. Kenapa harus nyewa? Kok tidak? Karena setiap hari tamunya kan banyak. Iya kan? Setiap hari tamunya banyak. Dan Gus Dur, presiden, punya anak. Yeni Wahid, Lisa, Anita, Inaya masih kecil waktu itu. Kan tidak ada yang menggunakan jabatan bapak. Betul. Untuk agar
menghubungkan orang, dapat uang itu nggak ada nih 3 anak ini. Bahkan yang saya agak terharu tuh Anita. Ya. Waktu saya Minhan, Anita, putri Presiden Republik Indonesia, datang kepada saya. Anita Wahid. Anita Hayatun Nufus namanya. Nah, Anita. Itu bilang ke saya, Pak Menteri, saya kemarin waktu Menteri Pertahanannya Pak Juwono Sudarsono mendapat bantuan dana untuk pengabdian masyarakat di suatu tempat. Waktu itu dia mahasiswa UI. Dia minta bantuan dikasih untuk giat masyarakat. Oleh Menhan ketika itu? Oleh Menhan dikasih. Nah, dia datang ke saya mau menyampaikan laporan pertanggungjawaban coba. Saya mau melaporkan, saya gunakan untuk apa saja. Gitu loh. Karena presiden. Ketika diberikan tidak ada keharusan kan untuk melaporkan. Ada dana yang diberikan tanpa harus dilaporkan kan banyak. Yeah. Dia diberi itu tapi mau melaporkan. Saya bilang waktu itu enggak usah untuk apa. Laporan ke saya juga enggak dibaca juga. Udah selesai, itu sudah sah, sudah halal gitu. Mungkin Neta lupa soal ini, tapi saya waktu itu sebagai Menhan terkejut betul. Loh, dikasih bantuan, saya juga waktu mahasiswa suka minta bantuan, enggak pakai laporan gitu amat. Saya bilang ini mau laporan si Neta itu. Sampai sekolahnya ke luar negeri, cari sekolah sendiri. Yeni juga. Itu karena begitu dalam nilai yang didapatkan dari orang tuanya ya? Nilai yang begitu dalam didapatkan oleh orang tuanya dan ya itulah yang dan kita tahu sampai sekarang Pak, anak-anaknya semua bekerja dengan posisi dan keringat masing-masing. Iya. Meskipun dia pada waktu itu karena mungkin soal administrasi pemerintahan ya pernah dituduh terlibat bulog gate dan sebagainya kan semuanya terbukti di pengadilan bahwa itu tidak kan gitu kan. Tapi ya itulah politik waktu itu. Memang Gus Dur terlalu keras, benturan dengan para politisi ya pada saat itu ya terpaksa jatuh. Enggak apa-apa, sejarah sudah terjadi, kita tinggal berdoa aja Allahumma ghfir lahu warhamhu. Pak, apa yang membuat orang-orang seperti tokoh-tokoh yang Pak Mahfud sampaikan tadi mengambil sikap, mengambil posisi hidup seperti itu? Di tengah kegelimpangan kemewahan kekuasaan misalnya gitu ya, dia bisa dengan mudah menggunakan itu, atau mungkin orang sudah mulai misalnya di era Gus Dur orang sudah mulai materialistik, hedonis dan segala macam, tapi mereka kekeh menjalankan amanah tapi dengan sungguh-sungguh mematuhi aturan untuk tidak ingin ikut-ikutan misalnya mengikuti godaan. Apa yang membuat mereka hidup seperti itu? Ya mungkin pendidikan ya, lingkungan keluarga. Itu kalau kita lihat mereka yang bagusnya kan lingkungan keluarganya keluarga yang memang tidak serakah lah ya. Saya tadi mengatakan juga pendidikan zaman dulu rupanya lebih bagus dari produk yang sekarang. Tapi sebenarnya sekarang pun bisa sih dari orang-orang kayak gitu. Kepemimpinan itu kan diseleksi. Nah seleksi kalau menggunakan cara-cara itu kan bisa juga. Artinya zaman atau era itu tidak membatasi sebenarnya ya? Tidak. Karena seorang bisa lahir, kapanpun bisa lahir. Kapanpun bisa lahir. Tinggal sekarang bagaimana kita, terutama kalau karir gitu ya, itu supaya tidak pakai suap menyuap untuk masuk sekolah, untuk jadi ini, jadi itu, pakai suap menyuap itu lalu akhirnya saling ambil kemudian. Saya dulu masuk ke situ bayar, diambil lagi ke bawah, lalu merajalela. Tetapi ini masih bisa diperbaiki saya kira. Karena selalu ada waktu dan momentum yang bisa digunakan untuk itu. Nah kalau kita lihat pelajaran untuk kita Pak, sekarang momentumnya nih kalau bangsa kita sedang menghadapi era pergantian kepemimpinan, nilai-nilai seperti itu bagaimana itu dijadikan sebagai sebuah momentum untuk melahirkan misalnya sikap-sikap seperti itu, bagaimana menjalankan amanah dengan baik. Oke. Gini, ini sebentar lagi kan mau ada pergantian presiden. Betul. Pak Prabowo akan jadi presiden. Mari kita eksplor bersama-sama agar Pak Prabowo ini bisa menampilkan diri dengan jati diri yang sering diucapkannya. Bahwa dia anti korupsi, bahwa dia percaya pada demokrasi sebagai mekanisme politik yang bagus sehingga tidak akan melakukan
tekanan-tekanan terhadap masyarakat. Dia sabta margais, ya kan? Dia konsisten. Nah, menurut saya itu harus dimunculkan dalam momentum pengangkatan Pak Prabowo. Pelantikan Pak Prabowo supaya dia memperhatikan itu. Saya pernah berjanji itu dan saya bisa. Saya tidak butuh apa lagi sekarang kecuali mengabdi kepada bangsa dan negara. Itu Pak Prabowo bisa melakukan itu. Bisa melepaskan diri dari ikatan-ikatan politik. Politik tuh enggak apa-apa orang melepaskan diri dari ikatan karena di dalam politik tuh kan orang sering bermain. Kemarin bilang itu, iya saya setuju, besok begini. Kalau enggak bagus itu ditinggal. Semua apa yang dijanjikan pada saat kampanye, kalau itu memang hanya trade off. Political trade off, tukar-menukar. Yeah. Nah, itu satu Pak Prabowo. Yang kedua, diskusi-diskusi selama ini tentang perkembangan demokrasi, masalah utamanya itu ada di parpol. Di dalam demokrasi itu kan dikatakan kita harus punya parpol. Dan saya juga setuju. Daripada tidak ada parpol, lebih baik ada parpol meskipun itu tidak baik. Meskipun parpolnya itu korup. Tapi sekarang, ngambil momentum nih pergantian pemerintahan. Saya berharap parpol-parpol mulai menyadari untuk membangun negara ini secara lebih bagus. Mulai menyadari dan mengubah. Misalnya, saya melihat pimpinan parpol ya, itu orang baik-baik loh. Saya kenal Zulkifli Hasan. Ketua Umum PAN. Saya kenal Airlangga. Saya sering berbicara pribadi dengan orang ini. Zulkifli Hasan. Puasanya Senin Kemis. Sholatnya rajin, orangnya sopan. Dan kalau ngomong dengan saya tuh selalu mengeluh, Pak, gimana Pak negara ini? Kok jadi seperti ini? Apa-apa kok sekarang pakai trade off diperdagangkan. Mau ini harus bayar, ini harus bayar. Kalau buat kebijakan ini saya harus dapat gini itu Pak. Ini harus diatasi negara ini bahaya. Kalau itu personal disampaikan ke Pak Mahfud? Itu personal berkali-kali Pak Zulkifli Hasan ke saya gitu. Nah, tetapi di dalam pergulatan politik tidak mampu dia. Sehingga lalu timbul kesan kok begitu pada akhirnya kan. Nah, berarti bukan salahnya dia. Ada satu sistem yang harus diperbaiki. Iya kan? Ada satu sistem. Karena itu orang baik dia. Saya dengan Zulkifli dekat. Saya sering ke rumahnya, dia sering ke rumah saya. Sering telepon-teleponan gitu. Airlangga juga sama. Selama menjadi Menko itu, dia sering mengeluh tentang situasi gini, gimana Pak negara kalau kayak gini. Ini harus Pak Menko yang ngomong kalau begini dan seterusnya itu. Artinya berbeda dengan politik akomodatif yang mereka lakukan sekarang ini. Iya beda dengan. Okay. Nah menurut saya besok ini tunjukkan itu di dalam pemerintahan baru bahwa saya independen, saya bertanggung jawab. Partai ini adalah garda terdepan untuk membersihkan korupsi dan ketidakberesan. Nanti di DPR itu kan akan ikut dia semua. Nah semua ketua partai. Apalagi kalau menyebut misalnya Saihu misalnya kan udah jelas orang soleh gitu kan. Iya kan. Semua partai kalau bicara soal anti korupsi kok semuanya hebat gitu. Kenapa? Sekarang mari. Mumpung ada momentum nih, perbaiki. Munculkan itu semua seperti tokoh-tokoh Bung Karno, Bung Hatta, Sugeng, Suprapto, Safruddin, Nasir dan sebagainya. Sikap-sikap seperti sekaligus menjadi pesan buat rakyat bahwa mereka bisa mencontoh itu kan. Iya, bisa mencontoh dan rakyat tidak boleh dibuat putus asa. Pemimpin kita tuh banyak yang baik-baik. Tinggal dimunculkan aja, diberi peran kan gitu. Atau yang sudah memang punya peran karena rezeki politiknya, ya lakukan itu. Apa yang menjadi idealisme. Gitu aja. Pak Mahfud, dalam catatan saya ini masih banyak tokoh nih. Ada beberapa tokoh yang masih bisa Pak Mahfud ceritakan pada kita untuk jadi inspirasi bangsa dan anak muda. Tapi waktunya udah tersisa dikit. Kalau gitu kita teruskan minggu depan saja. Okay. Biar lebih leluasa berceritanya. Karena memang banyak kesimpulan-kesimpulan tentang mutiara hidup itu yang bisa kita gali lagi. Meskipun orangnya tidak harus terlalu banyak. Oke, sampai ketemu lagi minggu depan.